Saat Hein mau diterkam oleh babi hutan dan Yunwu tiba di sana tepat waktu. Dia berhasil membunuh babi hutan itu, sehingga Hein selamat. Saat itu Hein terlihat sangat terpesona dengan tindakan yang dilakukan oleh Yunwu. Dan saat itu Eun-sung juga tiba di sana. Dia juga terlihat khawatir, tapi Yunwu langsung mengajak Hein pergi dari sana. Saat ini Hein merasa sangat syok. Dia berpikir akan mati barusan kalau Yunwu tidak datang untuk menolongnya. Saat berjalan pulang, tiba-tiba Hein terjatuh dan kakinya terkilir sehingga Yunwu menggendongnya dan membawa Hein pulang. Saat tiba di penginapan, semua orang yang ada di sana terlihat sangat kaget. Dan saat itu adiknya langsung memberitahukan pada ibunya kalau Hein terluka. Di sana terlihat kalau ibunya Hein mulai perhatian padanya. Tapi Hein bilang dia tidak apa-apa. Di sana ayahnya menjelaskan kalau membunuh babi hutan sangatlah susah karena babi hutan memiliki kulit yang sangat tebal. Di sini ayahnya Hein terlihat sangat mengagumi keberanian dan kemampuan yang dimiliki oleh Yunwu. Hein juga bilang kalau dahulunya Yunwu adalah marinir dari pasukan penjaga khusus dan dia sangat ahli menembak. Mendengar hal itu terlihat kalau keluarga Hein mulai menyukai Yunwu. Apalagi bibinya itu, dia memberitahukan bahwa dia sangat terpesona oleh Yunwu. Saat ini Yunwu masih berada di hutan. Di sana dia ingin mencari tahu mengapa babi hutan itu bisa ada di area pemburuan mereka. Saat itu dia menemukan bahwa ada pembatas yang robek. Juga ada makanan untuk memancing babi hutan itu. Saat tiba di penginapan, Yunwu memberitahukan bahwa babi hutan itu sengaja dipancing ke area pemburuan mereka. Mendengar hal itu, kakeknya Hein bilang akan memeriksa semua rekaman CCTV yang ada di sana. Kemudian mereka pun makan malam bersama. Di sana ayahnya Hein terlihat mulai perhatian dengan Yunwu. Di sana pria itu bahkan memberikan paha burung pegar pada Yunwu yang selama ini tidak pernah dianggap di keluarga itu. Saat ini Yunwu ingin masuk ke kamar, tapi dia agak segan karena harus satu kamar dengan Hein. Sehingga adik iparnya mencoba untuk mengantar Yunwu ke arah kamarnya. Saat memasuki kamar, Yunwu terlihat mengendap-endap. Di sini terlihat kalau Yunwu sangat segan dengan istrinya itu. Saat itu tiba-tiba istrinya terbangun. Lalu dia meminta Yunwu untuk membukakan kancing bajunya. Dia tidak bisa membukanya sendiri karena tangannya terkilir. Mendengar hal itu, Yunwu terlihat sangat kaget. Di sini Yunwu mulai terlihat sangat segan untuk membukakan kancing baju itu. Karena didesak istrinya, akhirnya dia pun mencoba untuk membuka kancing itu. Setelah itu Hein menyuruh Yunwu untuk membuka bajunya juga dan menyuruhnya untuk segera mandi. Di sini Yunwu tambah kaget kan, dia kira mereka mau kan. Saat ini Hein menunggu Yunwu yang sedang mandi. Di sana dia mulai memikirkan ketampanan Yunwu. Dia terus teringat saat Yunwu mencoba menolongnya. Di sini terlihat Hein sangat terpesona oleh Yunwu. Saat itu Yunwu pun selesai mandi. Di sini Hein sangatlah bengong melihat badan kekarnya Yunwu. Hein benar-benar terpesona oleh suaminya itu. Kemudian Hein masuk ke kamar mandi karena sekarang gilirannya untuk mandi. Di sana dia mencoba untuk menenangkan diri karena dia benar-benar sangat terpesona melihat tubuhnya suaminya itu. Tapi tiba-tiba Yunwu masuk ke sana. Dia ingin membersihkan air yang ada di lantai kamar mandi karena Hein tidak menyukai lantai yang basah. Tapi Hein bilang tidak perlu dan Hein segera menyuruh suaminya untuk keluar dan mengeringkan rambutnya itu. Dan Yunwu pun mematuhi istrinya. Dia langsung keluar dari sana.
Di sini Hein berpikir kalau suaminya itu masih berusaha untuk merayunya, padahal Hyunwoo tidak berniat apa-apa. Saat ini Hein merasa kalau dia sangat bergairah. Saat mereka tidur, Hein bertanya pada suaminya apakah dia tertidur. Kemudian suaminya bilang bahwa dia belum tidur. Di sini mereka malah membahas ukuran kasur yang kekecilan untuk mereka tidur berdua. Saat itu Hein teringat saat dia mengunjungi rumahnya Hyunwoo untuk yang pertama kalinya. Di sana Hein berada di kamarnya Hyunwoo. Saat itu karena sudah larut malam, Hyunwoo mengajak Hein untuk menginap di rumahnya malam itu. Dia menyuruh Hein untuk tidur di kamarnya dan dia akan tidur di kamar lain. Karena tidak bisa tidur, Hyunwoo pergi ke halaman dekat kamar itu. Di sana dia berusaha memanggil Hein dan mengajaknya untuk melihat bulan bersama. Saat itu Hein pun setuju dan menyuruh Hyunwoo untuk masuk ke sana. Di sana mereka terlihat sangat bahagia. Dan akhirnya mereka pun tidur di kasur yang sempit. Di sana mereka berpelukan. Saat ini Hein bertanya pada Hyunwoo apakah dia ingin berpelukan. Tapi di sini terlihat kalau Hyunwoo tidak ingin berpelukan dengan Hein. Dia bilang kalau kasur ini terlihat sangat luas, jadi tidak perlu untuk berpelukan. Dan akhirnya mereka pun tidur berdua malam itu. Keesokan paginya, pria itu datang menemui Eun-sung untuk mengambil kembali anjingnya yang dijual pada Eun-sung semalam. Di sana Eun-sung terlihat sangat kesal dan dia ingin membunuh anjing itu. Tapi saat itu Hyunwoo tiba di sana dan menghentikan Eun-sung. Di sini Eun-sung terlihat kesal karena Hyunwoo ikut campur dalam urusannya, sehingga dia bertanya apakah dia boleh membunuh anjing yang terlantar ataupun tersesat. Mendengar hal itu, Hyunwoo terlihat sangat kesal dengan tindakan Eun-sung saat ini. Pasangan suami istri ini sedang membicarakan tentang kata-kata aneh yang didengarnya dari Eun-sung. Mereka teringat dengan bocah 20 tahun lalu yang membunuh seekor anjing, dan kata-kata yang diucapkan bocah itu sama dengan yang diucapkan oleh Eun-sung barusan. Menurut mereka, dia sangat mirip dengan bocah itu. Jangan-jangan si Eun-sung ini psikopat kecil dari panti asuhan yang sudah besar. Saat ini Hein memeriksa email. Ternyata tidak ada satupun rumah sakit yang bisa mengobati penyakitnya itu. Di sini dia terlihat sangat kesal karena banyak barang-barang yang dia beli akan sia-sia. Saat melihat suaminya, dia merasa bahwa lebih sia-sia lagi karena dia tidak bisa berada di sisi suaminya yang sangat tampan itu. Di kantor, Hein sangat memperhatikan suaminya itu. Menurutnya suaminya sangatlah tampan, sehingga dia tidak bisa memalingkan pandangannya. Dia bahkan menanyakan pendapat sekretarisnya tentang yang dialami saat ini, karena dia merasa dirinya sangatlah aneh. Di sisi lain, kakaknya Hyunwoo datang menuju ke kantornya Hein. Mereka ingin bertemu dengan Hein dan membahas tentang perceraian. Di sini mereka berpikir, saat sampai di sana mereka pasti akan sangat dihormati. Tapi ternyata tidak ada orang yang mengenal mereka, dan mereka tidak diperbolehkan masuk. Tapi saat itu kebetulan Hein ada di sana, sehingga Hein langsung mengajak mereka ke ruangannya. Saat itu Hein menanyakan alasan mereka datang ke sana, tapi di sini kakak iparnya malah berbicara terbelit-belit, sehingga mereka tidak sempat menanyakannya. Karena saat itu Hein harus segera pergi untuk menemui klien bisnisnya. Saat tiba di acara pertemuan dengan kliennya, ternyata hanya Eun-sung yang ada di sana. Eun-sung beralasan kalau klien mereka tidak bisa hadir karena ada kecelakaan mendadak.
Di sisi lain, Hyunwoo mengetahui kalau Hein sedang bersama Eun-sung. Kemudian dia juga diberitahukan kalau kakaknya datang menemui Hein barusan, dan hal itu membuat Hyunwoo sangat kaget. Saat ini kakaknya Hyunwoo ingin mengirimkan pesan dan bertanya pada Hein karena tadi mereka tidak sempat bicara, dan akhirnya dia pun mengirim pesan itu. Tidak lama setelah itu, Hyunwoo pun menelpon kakaknya. Dia bilang kalau Hein tidak tahu apa-apa tentang perceraian, dan hal itu membuat kakaknya sangat kaget. Saat ini Hyunwoo berusaha menghubungi Hein, tapi Eun-sung mematikan ponsel Hein saat Hein sedang di toilet. Di sini Eun-sung berusaha untuk membuat keretakan di rumah tangganya Hein dan Hyunwoo, tapi Hein langsung membantahnya. Di sini dia sangat membela suaminya itu. Dia tidak mau kalau orang lain berkata buruk tentang suaminya. Saat Hyunwoo tiba di rumah, dia langsung mengecek Hein di kamar, tapi saat ini Hein belum pulang dan membuat Hyunwoo terlihat sangat cemas. Di sisi lain, Hein terlihat sangat kesal dengan Eun-sung. Dia juga bilang tentang perbedaan antara Eun-sung dan Hyunwoo karena mereka sangat jauh berbeda. Jadi dia tidak pantas untuk menjelek-jelekkan suaminya itu. Karena kesal, Hein pun mulai minum. Saat Hein tiba di rumah, Hyunwoo langsung menghampirinya. Saat ini dia melihat kalau Hein sedang mabuk, dan dia sangat kesal pada Eun-sung sehingga mereka pun berdebat. Tapi saat itu Hein terbangun dan Hyunwoo langsung membawa istrinya untuk masuk ke dalam. Di sini Hyunwoo berusaha untuk mengambil tas istrinya dan memeriksa ponsel itu. Tapi ternyata ponsel itu tidak ada di dalam tas, dan Hyunwoo terlihat panik, dan dia langsung menghubungi sopir mereka untuk mencarikan ponsel itu. Tapi ternyata Hein sedang memegang ponsel itu. Di sini Hyunwoo terlihat sangat kaget. Dia segera berlari untuk meraih ponsel itu. Saat itu ponsel pun terjatuh karena Hyunwoo langsung meraih tangannya Hein, dan mereka pun saling bertatapan. Saat itu Hein bertanya, kenapa Hyunwoo tidak percaya diri? Dan Hein bilang dia akan melakukan hal-hal yang belum pernah dia lakukan mulai sekarang. Dan Hein langsung nge-kiss si Hyunwoo. Simak cerita selanjutnya di next episode.